Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina dengan NIM C0E0220053. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah, Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Jadi kita harus tahu dulu definisi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Sedangkan penggunaan akuntansi sektor publik adalah lembaga pemerintahan baik daerah maupun pusat dan organisasi non-profit. Adapun beberapa contoh lembaganya yaitu sekolah, universitas, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan panti asuhan. Faktor, karakteristik, dan lingkungan sektor publik. Yang pertama, faktor ekonomi. Meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, income per kapita, struktur produksi, arus modal dalam negeri, tenaga kerja, cadangan devisa, dan lain-lain. Yang kedua, faktor politik. Meliputi hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kultural, keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya, historis, sosial masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor demografi, meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan, dan lain-lain. Adapun tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association 1970 yaitu 1. Manajemen kontrol. Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua, ada accountability. Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Akuntansi sektor publik ada yang namanya stakeholder sektor publik. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Nah, ada dua jenis stakeholder. Yang pertama, stakeholder eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perus atau organ sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik, bank sebagai kreditur pemerintah, badan-badan internasional seperti IMF, ADB, PBB, dan sebagainya, investor asing, dan lain-lain. Yang kedua, ada stakeholder internal meliputi lembaga negara, misalkan kabinet, MPR, DPR, atau DPRD, kelompok politik, manajer politik seperti gubernur, bupati, BUMN atau BUMD, dan pegawai pemerintah. Aja sih ruang lingkup akuntansi sektor publik. Nah, ada perencanaan anggaran, yaitu menentukan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk program dan proyek pemerintah. Ada juga pencatatan keuangan, mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik. Ada pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan entitas sektor publik. Nah, ada juga audit dan pemeriksaan. Melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih telah menonton video penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah definisi atau lain sebagainya. Mohon diperiksa lagi atau dikoreksi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.